Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di kanal saya dan tentunya bersama saya Fajar di sini. Yang insya Allah pada kesempatan yang kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang mengenai sejarah Islam atau kehidupan Islam dan negara Irlandia gitu. Ya, negara Irlandia, negara yang memiliki sebutan Pulau Zambrun. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena konon katanya curah yang tinggi di negara tersebut membuat pinggiran negara tersebut menyala hijau keterang-terangan layaknya sebuah zamrud. Mungkin kalau kita bayangkan betapa indahnya gitu pemandangan di sana gitu, sampai-sampai mendapat julukan Pulau Zamrud. Pada video kali ini kita akan membahas nih, atau saya akan membahas secara singkat gitu ya, mengenai bagaimana kehidupan muslim di sana, keseharian mereka, atau problem-problem yang mereka hadapi, atau apakah ada jejak-jejak peradaban muslim di sana gitu, atau bahkan ada yang memiliki pertanyaan gimana sih atau bagaimana sih awal mula muslim bisa sampai ke sana gitu. Irlandia adalah sebuah negara yang mencakup 5/6 dari Pulau Irlandia itu sendiri. Negara ini terletak di barat laut Eropa. Populasi di Irlandia pada saat ini berjumlah lebih dari 4 juta jiwa, yang negara ini juga termasuk bagian dari anggota Uni Eropa. Jika kita bertanya apakah ada muslim di sana, ya maka jawabannya ada, ya gitu, ada gitu. Bahkan muslim di sana itu bisa dibilang cukup banyak gitu dari segi jumlahnya. Muslim di sana itu membangun komunitas-komunitasnya masing-masing pada saat ini. Muslim di Irlandia menempati posisi ketiga sebagai agama mayoritas. Setelah yang pertama itu ada agama Katolik Roma, dan yang kedua itu adalah Gereja Irlandia. Menurut data sensus tahun 1991, jumlah muslim di Irlandia pada saat itu hanya sekitar 3-6 ribu jiwa saja gitu. Lalu dengan seiring berjalannya waktu, pertumbuhan muslim di Irlandia meningkat cukup signifikan. Data sensus terakhir pada tahun 2020 yang saya temukan menunjukkan muslim yang ada di Irlandia saat itu berjumlah sekitar 100.000 jiwa, yang dimana tentunya hal ini merupakan ledakan populasi gitu, yang ledakan populasi yang cukup signifikan. Bahkan salah satu ahli memprediksikan pada tahun 2043 Islam di Irlandia akan menduduki posisi kedua sebagai agama mayoritas setelah agama Katolik Roma. Lalu bagaimana sih awal mula masuknya Islam ke negara Irlandia, dan bagaimana sih perkembangannya secara detail? Islam pertama kali masuk ke Irlandia pada tahun 1950-an, yang awalnya pada saat itu yang datang ke Irlandia didominasi oleh muslim yang ingin mempelajari ilmu tentang pengobatan di sana, terutama untuk berkuliah di Royal College of Surgeons di Dublin. Mahasiswa-mahasiswa muslim yang ada di Irlandia pada saat itu berkumpul di rumah pribadi mereka dan menyewa semacam aula-aula untuk kegiatan gitu, untuk beribadah seperti sholat Jumat, berdoa, sembahyang, sholat, dan lain-lain itu. Aula yang mereka sewa ini juga dijadikan sebagai tempat silaturahmi antara sesama muslim yang berada di Irlandia pada saat itu. Pada tanggal 23 Januari 1959, pertemuan umum muslim pertama di Irlandia diadakan. Pertemuan ini berujung pada terbentuknya sebuah komunitas, sebuah wadah bagi kaum muslim yang berada di Irlandia, dan biasa disebut dengan julukan Dublin Islamic Society, yang dimana setelah komunitas terbentuk, sholat Jumat, jadwal beribadah, dan puasa Ramadan tahun berikutnya pun disahkan di komunitas tersebut. Pertengahan tahun 1960-an, jumlah mahasiswa muslim di sana meningkat dengan datangnya mahasiswa pasca sarjana dari beberapa negara muslim seperti dari Libya, Yordania, Mesir, Suriah, Irak, dan masih banyak lagi. Lalu pada tahun 1969, jumlah muslim kembali meningkat. Pada tahun tersebut, jumlah muslim kira-kira telah tumbuh menjadi sekitar 300-an populasi gitu, dari kalangan mahasiswa, profesional, bahkan banyak dari keluarga-keluarga dari kalangan mahasiswa dan profesional tersebut ikut pindah gitu ke Irlandia pada tahun yang sama gitu, akibat dari lonjakan populasi dan tentunya kebutuhan mereka itu pun meningkat gitu.
Dan pada saat itu, Muslim di Irlandia mulai mengadakan penggalangan dana untuk keperluan orang tua dan kerabat siswa yang belajar di Irlandia, bahkan untuk fasilitas tentang untuk Muslim yang berada di sana. Lalu pada tahun 1973, sumbangan besar diterima dari berbagai sumber seperti dari pemerintah Abu Dhabi dan King Faisal dari Arab Saudi, yang dimana hasil sumbangan tersebut disalurkan untuk pembangunan kebutuhan masyarakat Muslim di sana gitu. Yang salah satunya disalurkan untuk pembangunan dan peresmian Masjid Dublin yang terletak di kota Dublin tentunya, yang diresmikan pada tahun 1976. Mengenai Masjid Dublin ini sendiri, jadi Masjid Dublin ini adalah masjid pertama yang dijadikan sebagai masjid sekaligus Islamic Center di Dublin, dan masjid ini juga adalah masjid yang paling tua yang dibangun oleh masyarakat Muslim di Irlandia. Tak seperti awal-awal kedatangan Islam di Irlandia, dimulai dari tahun 1990-an, imigran Muslim yang masuk ke Irlandia tidak lagi didominasi dari kalangan profesional ataupun pelajar, namun mereka banyaknya para pengungsi atau kaum yang mencari suaka agar kehidupan mereka lebih baik lagi di tempat lain gitu. Seperti misalnya ada yang karena alasan di negara asalnya itu terjadi konflik atau peperangan, sehingga mereka memutuskan untuk berimigrasi ke Irlandia. Adapun imigran-imigran tersebut seperti berasal dari negara Bosnia, Somalia, Nigeria, Kenya, Aljazair, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sih keseharian Muslim di Irlandia saat ini? Irlandia adalah salah satu negara yang paling terglobalisasi di dunia gitu ya, seperti kita tahu. Terlebih para imigran yang cukup signifikan datang ke Irlandia juga mempengaruhi keseharian umat Islam di Irlandia. Seperti yang saya jelaskan di awal Islam masuk ke Irlandia adalah untuk mempelajari tentang pengobatan itu. Didominasinya oleh orang-orang yang ingin belajar tentang pengobatan ke Irlandia gitu ya. Ya betul gitu. Muslim yang menjadi mahasiswa di Irlandia pada saat ini, salah satu kesehariannya adalah dengan berkuliah dan belajar gitu. Adapun dari golongan profesional yang bekerja ya seperti berdagang atau bekerja biasa sesuai dengan kemampuan mereka dan memutuskan untuk menetap di sana gitu. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti mengadakan kegiatan lain itu ya, seperti mengadakan pertemuan-pertemuan dengan umat Islam lainnya yang berada di Irlandia, seperti bersilaturahmi, membahas masalah komunitas dan organisasi, lalu mengadakan salat Jumat, dan masih banyak lagi gitu aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Muslim di Irlandia pada saat ini gitu. Ada juga Muslim yang menetap di sana dengan menjadi pekerja profesional seperti yang saya sebutkan, atau menjadi pedagang gitu. Selain aktivitas tersebut, Muslim di sana juga suka gitu untuk mengadakan dialog antar agama gitu, antar umat beragama, antara Islam dan yang non Islam gitu, yang dimana dialog antar agama ini bertujuan untuk menemukan semacam kesamaan visi spiritual gitu, agar bisa saling mengapresiasi satu sama lain, dan tentunya menjadi sarana dakwah Islam juga di Irlandia. Lalu berbicara mengenai problematika kehidupan masyarakat Muslim di sana, ada nggak sih? Ya tentunya gitu ya, di setiap hal pasti memiliki permasalahan atau problematikanya masing-masing. Begitupun umat Muslim di Irlandia, terlebih negara ini kan adalah salah satu negara yang paling terglobalisasi gitu, dan tentunya pasti ada gitu problematikanya. Masalah keragaman misalnya adalah salah satu problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam di sana. Keragaman tersebut mencakup budaya, etnis, mazhab, dan agama tentunya gitu. Selain masalah keragaman, menurut seorang ahli, masalah yang dihadapi Muslim di Irlandia juga ada seperti semacam masalah rasisme gitu. Karena menurut ahli tersebut, Islam di sana terkadang distereotipkan dan distigmatisasi dengan cara yang mencerminkan rasisme terhadap Muslim di sana. Argumen tersebut didukung oleh hasil dari penelitian Dr. James Carr yang menunjukkan bahwa setengah dari partisipan yang mengikuti survei beliau atau survei penelitiannya pernah merasakan bentuk permusuhan
yang merujuk kepada rasisme. Lebih dari 3 partisipan merasa menjadi sasaran rasisme akibat dari identitas Muslim yang mereka miliki. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, Islam di Irlandia itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan, meskipun Muslim di sana itu memiliki 1-2 problematikanya juga gitu. Hal ini tentunya tetap menjadi angin segar gitu ya bagi kita Muslim di Indonesia, karena mengetahui Muslim yang berada di salah satu negara di Eropa ini perkembangannya cukup begitu signifikan atau begitu pesat itu, dan hal ini juga harusnya menjadi semacam pecut untuk kita semua agar lebih bersemangat lagi dalam mencurahkan tenaga, pikiran, dan hal-hal lainnya untuk perkembangan dakwah Islam, sehingga lebih banyak lagi umat manusia yang dapat merasakan manisnya Islam itu sendiri. Saya Fajar, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.